kimia itu adalah untuk menghasilkan listrik gitu. Jadi, kenapa elektrokimia, ya ini menurut kami penting untuk dipelajari gitu. Nah, kita definisi dulu ya, definisi dari elektrokimia adalah, ya cabang kimia fisika. Jadi pertama kali kita adalah fisika ya, fisika kemudian dari fisika itu, bercabang menjadi kimia dan elektronika gitu, elektro ya. Nah dari, kimia dan elektro itu kita memiliki yang namanya, irisan. Nah irisan inilah yang kita sebut dengan, elektrokimia gitu, di mana sebuah elektron itu bisa dihasilkan dari reaksi kimia gitu. Oh sebentar ada yang mau join, mmm, ada yang mau join ini. Oke. Nah jadi, kembali lagi ya tadi, dari redox ya, redox yang kemarin ya, redox itu kita akan menghasilkan atau mendapatkan ya sebuah elektron yang bergerak dengan adanya konsep redox tadi. Nah, elektron yang bergerak ini ya, kalau kita kasih yang namanya jalur konduktif, maka dia akan bergerak dari suatu titik ke titik yang lain. Misalnya dari katoda menuju anoda atau sebaliknya misalnya. Nah, eee, adanya elektron yang bergerak ini yang kita sebut dengan nama arus listrik gitu. Nah, jadi, maksudnya elektrokimia adalah, hubungan antara listrik ya, dengan kimia ya, di mana kimia itu bisa menghasilkan listrik atau listrik itu bisa menghasilkan reaksi kimia, gitu. Dan, jadi sebaliknya ya, sebaliknya, di mana reaksi kimia bisa menghasilkan listrik dan, listrik juga bisa menghasilkan reaksi kimia, gitu. Nah, jadi reaksi kimia ini ya melibatkan adanya muatan listrik yang bergerak gitu, di antara bukan anoda, kita sebutnya elektroda ya, baik itu anoda maupun katoda dan elektronik gitu, elektrolit sorry. Elektrolit itu adalah, cairan ya, kita bilang cairan, di mana cairan tersebut terdiri dari ion-ion gitu. Ion-ion yang, istilahnya berbentuk larutan, ion-ion itu berbentuk, larutan atau cairan gitu ya. Nah, jadi elektrokimia adalah interaksi antara energi listrik dengan adanya reaksi kimia atau kita sebut perubahan kimia. Jadi reaksi kimia ini disebabkan oleh adanya elektron yang bergerak gitu, elektron yang bergerak yang kita sebut dengan nama arus listrik. Nah, ada 2 reaksi ya, misalnya reaksi yang dihasilkan oleh eee, adanya energi listrik yang disuplai dari luar. Contohnya misalnya adalah kita melakukan, charging ya, charging pada handphone kita. Nah, di handphone kita itu ada baterai, baterai itu, ketika kita charging, kita kasih energi listrik, elektron yang bergerak, maka akan terjadi reaksi kimia di dalam baterai tersebut gitu. Nah, begitu juga sebaliknya gitu, ketika kita tidak melakukan charging ya, kita melakukan charging maka akan terjadi discharge. Discharge itu adalah energi yang tadi tersimpan di dalam, reaksi kimia, maka akan terjadi reaksi kimia lagi yang akan mengakibatkan elektron itu keluar atau bergerak keluar gitu. Nah, jadi ada charging charging ya, di mana energi dari luar ya, menghasilkan reaksi kimia dan juga ada kita sebutnya dengan nama discharge ya. Discharge di mana, reaksi kimia itu akan menghasilkan elektron atau energi yang keluar misalnya seperti itu. Jadi,
Ya, reaksi kimia ini bisa dua arah, tetapi kembali lagi tergantung dari material-material yang digunakan, eee, misalnya materialnya ya, misalnya materialnya adalah baterai karbon misalnya, di mana kita tahu baterai karbon itu tidak bisa diisi ulang gitu. Jadi reaksi kimianya hanya sekali, yaitu menghasilkan energi listrik, gitu. Nah, beda dengan misalnya litium gitu, unsur litium. Litium juga sebenarnya kalau dia tidak ada campurannya, maka dia cuma bisa menghasilkan satu arah, itu menghasilkan reaksi kimia itu akan menghasilkan energi listrik, tuh, satu arah. Tetapi dia tidak bisa dicas, jadi dari energi dari luar ya, dia tidak akan bisa menghasilkan reaksi kimia, jadi cuma satu arah doang. Tetapi beda ceritanya kalau misalnya litium tadi ditambah dengan kalau kita bilang dikotorin ya atau didoping dengan, material lain gitu atau zat lain. Misalnya contohnya, apa namanya, nikel ya. Contohnya lagi misalnya mangan, contohnya lagi misalnya, yang sekarang nih yang populer adalah LiFePO, lithium ferriphosphate ya, lithium ferriphosphate. Jadi ada fosfatnya, ada apa, feri itu besinya gitu. Jadi campuran antara litium, kemudian besi, kemudian fosfat itu akan menghasilkan, eee, reaksi kimia yang bisa diisi ulang gitu di litiumnya gitu. Jadi, kembali lagi dari, eee, apa, unsur-unsur atau zat-zat yang terkandung di dalam, reaksi kimia tersebut. Sebentar, kok putus ya? Sebentar sebentar, mmm. Oke, kira-kira konsepnya sampai di sini apakah, jelas atau masih bingung untuk elektrokimia? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, ini mudah ini mudah. Ini, apa namanya, nanti kenapa sensor itu bisa menghasilkan misalnya bisa membaca atau mendeteksi sebuah perubahan gitu, itu juga termasuk dari, reaksi elektrokimia ini gitu, ya. Jadi, elektrokimia ini luas ya, aplikasinya luas, bisa sensor ya, bisa apa, baterai tadi, bisa menghasilkan energi listrik juga gitu ya. Bahkan beberapa ilmuwan itu, apa namanya, dari bakteri gitu, dari bakteri dia bisa menghasilkan energi listrik gitu. Memang memang kecil, tetapi bisa gitu. Dari bakteri juga bisa menghasilkan energi listrik karena bakteri tersebut dia akan mengeluarkan, apa namanya, perubahan kimia itu yang nanti akan mengoksidasi atau mereduksi misalnya sebuah metal gitu, sebagai katodanya. Nah, itu bisa menghasilkan energi yang misalnya cukup untuk menghidupkan misalnya, nodal jaringan sensor nirkabel misalnya, karena kan butuhnya energinya kecil gitu. Ada yang cukup juga misalnya sensor, di bawah laut ya. Nah, itu juga bisa menghasilkan, energi yang cukup untuk menghidupkan sensor tersebut gitu. Dan lain-lain banyak lagi ya sebenarnya. Misalnya yang kapasitas besar ya adalah fuel cell gitu, fuel cell untuk mobil listrik ya. Misalnya mobil tersebut bahan bakarnya adalah hidrogen dan air gitu, hidrogen dan oksigen. Ketika hidrogen dan oksigen itu bertemu, maka dia akan menghasilkan, akan terjadi, kalau kita bilang tuh pertukaran elektron ya, pertukaran elektron. Nah, ketika terjadi pertukaran elektron tersebut, kalau eee, kita kasih jalur konduktif, misalnya kita kasih kabel, maka listrik tersebut ya, kita bisa menghasilkan listrik untuk menghidupkan mobil mobil tadi gitu ya. Jadi ada lagi selain misalnya mobil listrik gitu ya, ada lagi yang kita sebut dengan fuel cell tadi gitu. Jadi reaksi cuman 2 nih, oksigen dan hidrogen gitu. Ketika oksigen hidrogen bertemu ya, saling saling apa namanya,
ada reaksi redoks di sana gitu kan, maka nanti outputnya juga adalah air gitu, air dan listrik tadi gitu. Karena mereka saling bertukar elektron ya, redoks tadi gitu. Nah, jadi reaksi redoksnya itu ya konsep dasar dari elektrokimia ini gitu. Nah, jadi setiap sel elektronika, elektrokimia itu pasti ada 2 buah material penghantarnya atau konduktor listrik yang kita sebut dengan katoda dan anoda gitu. Biasanya untuk anoda adalah sisi positifnya ya, polarnya adalah polar positif. Sedangkan katoda adalah negatifnya biasanya atau polarnya polar negatif gitu. Nah, katoda dan anoda itu adalah elektroda di mana terjadinya reaksi redoks tadi gitu. Reaksi redoks misalnya yang terjadi oksidasi maka anoda, sedangkan katoda itu terjadinya reduksi gitu. Jadi terjadi nah dari anoda ke katoda kalau kita kasih kabel ya, kemudian di tengah-tengah kabel tersebut kita kasih misalnya lampu LED ya, lampu LED atau motor listrik misalnya ya, maka akan terjadi yang kita sebut dengan elektron yang bergerak gitu. Kemudian elektron bergerak atau arus listrik tadi ya akan bisa memutar motor tadi gitu. Jadi akan terjadi pertukaran elektron tadi antara dua buah material penghantar tadi ya, anoda dan katoda ini gitu. Nah, kira-kira sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di sini disebutkan ada anoda dan katoda ya, Pak. Untuk Betul. hubungannya dengan dioda pada komponen listrik itu kayak gimana ya, Pak? Masnya cerita tentang dioda Betul, atau Pak, gimana? dioda. Oh, Ya, betul, dioda. Pak, Oke. tentang dioda. Sebenarnya ya kalau kita bilang di dioda ya dioda itu adalah semikonduktor ya, semikonduktor. Di mana semikonduktor itu kembali lagi tadi ya, kembali lagi cerita tentang reaksi redoks tadi. Jadi di semikonduktor biasa silikon ya, biasa silikon tapi ada juga yang germanium. Nah, silikon ini didoping dengan kalau kita bilang dikotorin ya, ya dikotorin atau didoping dengan unsur tertentu misalnya gitu. Nah, unsur tertentu karena dia dikotorin oleh unsur tertentu, dia itu menjadi tidak stabil, ya tidak stabil. Nah, ketika dia tidak stabil, maka ketika ada energi dari luar, ya energi dari luar, di mana energi dari luar itu akan menghasilkan kalau kita bilang itu dia akan menendang. Dia akan menendang sebuah elektron yang tadi tidak stabil tadi gitu. Ketika elektron tersebut ditendang sama dia, maka akan terjadi kekosongan yang kita sebutnya hole. Ya, kita sebutnya hole. Nah, yang tadi kosong tadi itu diisi oleh elektron yang menendang elektron tadi gitu. Jadi energi dari luar ini bentuknya adalah elektron ya, misalnya atom elektron. Nah, atom elektron ini akan menendang atom elektron lain karena tadi silikon ketika didonor ya, didonor dengan unsur tertentu, dia akan menjadi tidak stabil. Nah, tidak stabilnya ini ketika ditendang ada energi dari luar, dia akan menendang elektron yang di silikon tadi gitu, yang terikat dengan silikon tadi. Karena dia tidak stabil, maka dia dengan mudahnya ditendang keluar gitu oleh energi baru tadi gitu. Nah, energi ini elektron ini kemudian kan tadi kosong tuh karena ditendang keluar dia kosong. Nah, elektron tadi akan menempati tempat yang kosong tadi gitu. Nah, begitu terus reaksi kimianya. Reaksi kimianya akan terjadi seperti itu terus dan akan terjadi reaksi berantai. Misalnya yang ditendang tadi akan menendang elektron lain di depannya. Nah, kemudian jadi kosong, kemudian elektron itu akan duduk di tempat yang kosong tadi. Begitu juga misalnya elektron yang tadi yang sudah ditendang oleh yang elektron kedua misalnya, dia akan menendang elektron yang keempat, ya apa namanya yang keempat. Nah, itu nanti kosong lagi nih, jadi hole lagi gitu. Kemudian dia akan menempati yang keempat. Begitu terus, jadi ada reaksi berantai
gitu. Nah, itu dioda gitu. Jadi kembali lagi ya, reaksinya itu sebenarnya sama juga, reaksi redoks juga gitu ya. Jadi karena ada terjadi, apa namanya, eee, terjadinya ya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi tadi gitu. Ya, jadi sebenarnya sama saja Mas, apa namanya, tapi kita ngomong ini semikonduktor ya, bukan kayak misalnya, resistor tadi gitu. Kalau resistor itu, enggak seperti itu. Tetapi kalau semikonduktor, seperti dioda, itu ada reaksi redoksnya gitu. Kira-kira, terjawab Mas? Atau bagaimana? Masih bingung? Iya Pak, terjawab Pak. Jadi itu ada perpindahan elektron ya Pak pada bagian Betul, diodanya gitu. betul, terjadi perpindahan elektron pada diodanya gitu. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan yang lain? Oke, jelas semua kira-kira? Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya seperti ini. Ya, kita bilang ada yang paling pertama kali ya, adalah sel galvani atau ada juga yang menyebutnya sel volta gitu. Nah, yang kedua adalah sel elektrolisis. Jadi, eee, sel elektrokimia itu ada 2 ya. Yang pertama adalah dia menghasilkan, eee energi listrik, ya dia menghasilkan energi listrik. Nah, sel galvani dan sel volta ini ya, dia menghasilkan energi listrik gitu. Nah, berbeda dengan sel elektrolisis itu. Sel elektrolisis adalah sel yang kalau kita bilang membutuhkan energi listrik untuk menghasilkan sebuah reaksi kimia gitu. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau sel galvani, sel volta menghasilkan energi listrik dari adanya reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu akan menghasilkan energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis dia sebaliknya. Dia membutuhkan energi listrik atau energi dari luar untuk menghasilkan reaksi kimia gitu. Yang paling mudah adalah contohnya ya sel galvani itu adalah eee, di aki listrik gitu, di aki ya, di aki basah, di aki kering atau di baterai lah gitu ya. Nah, contohnya zinc ini. Anodanya adalah zinc ya, anodanya adalah zinc. Kemudian katodanya adalah Cu. Cu itu adalah cuprum atau tembaga ya. Nah, eee, misalnya zinc ini atau, apa namanya, bahasa lainnya, seng ya. Seng ini ya, ketika misalnya dia, bereaksi dengan misalnya, lembab gitu, misalnya lembab ya, berarti dia reaksi dengan oksigen gitu ya, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Bukan energi listrik, bukan menghasilkan energi listrik. Iya, dia menghasilkan energi listrik, tapi maksudnya dia akan melepaskan elektron ya. Nah, elektron. Nah, ketika dia melepaskan elektron, maka elektroda di sini akan menjadi plus. Ya, akan menjadi lebih plus dibandingkan dengan yang katoda ini. Jadi dia akan menjadi lebih plus. Nah, eee, jadi awalnya ini dia netral, awalnya dua-duanya netral, kemudian dia menjadi plus karena dia menghilangkan elektron. Awalnya dia ada elektron di sini, awalnya ada elektron. Netral, kemudian ketika dia, melepaskan elektron ya, elektron ini kita kasih yang namanya, jalur konduktif ya, misalnya ini kabel ya, kabel seperti ini ya, kabel seperti ini. Nah, ketika dia dikasih kabel seperti ini kita kasih beban, ini misalnya beban ya. Nah, dia akan bergerak dari anoda ke katoda gitu, ya, dari anoda ke katoda. Nah, eee, ketika dia sampai di katoda ya, maka katoda itu yang tadinya, netral ya, dia akan menjadi lebih, kalau kita bilang, akan menjadi lebih lebih negatif ya. Jadi, anoda menjadi positif, katoda menjadi negatif gitu. Nah ini,
apa namanya, elektron itu akan bergerak dari anoda ke katoda. Nah, ini aplikasinya di mana? Aplikasinya adalah misalnya rekan-rekan nih, kalau mau nih paling mudah adalah rekan-rekan punya 2 buah plat ya, 2 buah plat, 2 buah, plat seng dan katoda. Nah, rekan-rekan tinggal tancepin aja ke misalnya ke dalam, tanah misalnya, tanahnya lembab tapi ya, bukan tanah kering, tanahnya lembab. Maka nanti rekan-rekan pasang multimeter di dua buah apa namanya, elektroda tadi. Nah, nanti di multimeter akan menunjukkan angka sekitar 0, saya lupa persisnya ya, antara 0,4 sampai 0,7 volt. 0,4 sampai 0,7 volt. Nah, itu yang menunjukkan bahwa telah terjadi, beda potensial gitu. Beda potensial antara zinc dengan, eee, cuprum ini, dengan tembaga ini gitu. Itu yang menunjukkan bahwa terjadi reaksi kimia gitu. Reaksi kimia misalnya karena zinc tadi bertemu dengan udara yang lembab, yang udara lembab itu menghasilkan, bereaksi dengan zinc tadi ya, bereaksi dengan zinc tadi sehingga menyebabkan adanya elektron yang bergerak gitu. Dan terjadi karena terjadi beda potensial maka adanya elektron yang bergerak kalau kita kasih jalur konduktif tadi gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Contohnya, eee, tapi rekan-rekan yang masalah galvanic cell ini apakah sudah jelas? Apa sudah jelas atau bingung yang galvanic cell untuk analoginya dan aplikasinya ya? Eee, be beberapa TA mahasiswa saya itu dia menghasilkan energi listrik ya untuk, jaringan sensor nirkabel gitu. Tugas akhirnya itu gitu. Jadi dia melakukan kalau dia paralel dan dia seri gitu ya, untuk menghasilkan energi listriknya misalnya sampai 3,5 volt sampai 5 volt gitu. Gimana kira-kira, jelas nggak untuk yang galvanic cell? Oke, kalau memang, tidak ada pertanyaan saya anggapnya jelas ya. Oke, kita lanjut sekarang ke sel elektrolisis. Jadi, energi listrik reaksi kimia ini elektrolisis energi dari luar ya, energi dari luar itu akan menghasilkan, reaksi kimia ya, reaksi kimia. Nah, contohnya di sini, Al ini adalah, aluminium ya, Al ini adalah aluminium. Aluminium, nah aluminium ini ketemu dengan, air ya, H2O ya, H2O, maka dia akan menghasilkan, 6 elektron. Dia akan menghasilkan 6 elektron. Nah, jadi, eee, bisa kita balik nih, kita balik. Kita baliknya bagaimana maksudnya? Kita balik nih. Jadi, kalau kita kasih dia 6 elektron ya, kalau kita kasih dia 6 elektron, maka akan terjadi reaksi kimia gitu, di elektrodanya tersebut gitu. Reaksi kimianya seperti apa? Reaksi kimianya adalah di sini. Jadi, apa namanya, terjadi perubahan ya, awalnya nih, misalnya aluminium ya, aluminium dengan air. Jadi air itu kita kasih elektroda aluminium, ya, kita kasih elektroda aluminium. Nah, ketika kita kasih power supply atau sumber energi ya, sebesar, 6 elektron volt tadi ya, maka akan terjadi reaksi kimia di mana aluminium akan mengikat oksigen, ya, aluminium akan mengikat oksigen dan terjadi, hidrogen yang lepas. Jadi hidrogen ini ya, atom hidrogen ini awalnya mengikat atom oksigen. Nah, ketika kita kasih power supply, kita kasih bukan power supply maksudnya, sumber energi dari luar, maka
akan terjadi reaksi kimia di mana aluminium ini mengikat oksigen dan hidrogen ini akan terjadi ya hidrogennya akan lepas gitu ya. Hidrogennya akan lepas. Nah, hidrogennya akan lepas ini dia juga apa ya istilahnya akan kalau lebih tepatnya itu gelembung udara ya. Jadi seperti semacam apa ya, semacam ya bubble begitu, semacam adanya gelembung udara. Nah itu gelembung udara itu sebenarnya adalah hidrogen yang keluar dari hasil elektrolisis ini gitu. Rekan-rekan mungkin yang paling mudah itu bisa menggunakan batang karbon ya atau pensil. Jadi batang karbon itu sifatnya nanti sebagai tahanan, tetapi dia akan tetap menyalurkan arus listrik, tetapi dia akan menahan juga gitu. Jadi nggak terlalu besar reaksi elektrolisisnya. Nah, ketika karbon tadi dimasukin ke dalam sebuah air, maka nanti di ujung dari karbon tersebut akan keluar semacam gelembung-gelembung udara gitu. Nah, gelembung-gelembung udara inilah sebenarnya adalah unsur hidrogen yang terlepas dari unsur oksigen ini gitu. Jadi oksigen ini akan terikat oleh aluminium dan hidrogen ini yang akan lepas menjadi gelembung-gelembung udara tadi gitu. Walaupun ini adalah reaksi yang kita bilang sempurna gitu. Tetapi dalam kenyataannya terjadi juga reaksi yang tidak sempurna. Misalnya akan terjadi misalnya kan H2O ya, awalnya kan H2O bisa menjadi cuman OH doang gitu. Yang kita sebut dengan OH itu kita sebut dengan brown gas ya, brown gas. Jadi gas coklat gitu, coklat. Nah, gas coklat ini sebenarnya masih bisa terbakar juga gitu, masih bisa terbakar juga, tetapi terbakarnya itu nggak begitu sempurna, nggak seperti dia hidrogen biasa gitu. Kalau hidrogen biasa dia bisa terbakarnya dengan lepas gitu. Lebih banyak, maksudnya lebih banyak energinya gitu. Nah, jadi ada reaksi yang sempurnanya, yaitu menghasilkan melepas unsur hidrogen ya. Ada juga reaksi yang tidak sempurnanya, misalnya masih terdapat oksigen yang mengikat hidrogen tadi yang kita sebut dengan sebutan brown gas tadi gitu. Nah ini elektrolisis ini sebenarnya banyak orang yang sel elektrolisis ini untuk alternatif energi gitu. Kenapa? Karena misalnya di kita ini banyak air gitu ya, di lautan itu kan banyak air ya. Gimana kalau air tersebut kita elektrolisis sehingga menghasilkan hidrogen dan oksigen tadi gitu. Nah, banyak yang mengusulkan seperti itu, termasuk yang dulu ada heboh sebutannya Nikuba ya kalau nggak salah ya. Jadi orang-orang yang misalnya saya lupa namanya, inventor itu dia bilang dia bisa menghasilkan energi listrik dengan bukan energi listrik, dia bisa menghasilkan hidrogen dan oksigen terpisah dari air tersebut gitu. Jadi kalau nggak salah motor itu berbahan bakar air misalnya ya. Nah kemudian dia menggunakan menggunakan aki untuk memisahkan antara hidrogen dengan oksigen tersebut gitu. Nanti di mana hidrogen tersebut akan digunakan untuk pembakaran di mesin motornya gitu. Nah, orang banyak yang skeptis ya masalah ini karena terjadi yang tadi saya bilang adanya reaksi yang tidak sempurna tadi menghasilkan brown gas tadi. Nah, karena brown gas ini istilahnya pembakarannya akan kurang sempurna dibandingkan misalnya dengan hidrogen murni gitu. Nah, tapi idenya sebenarnya menarik dan banyak orang yang masih melakukan penelitian di bidang itu gitu. Bagaimana caranya dia bisa menghasilkan elektrolisis gitu dengan energi yang kecil gitu, sehingga kalau kita bilang energi tersebut bisa dilakukan pembakaran
dengan sempurna lah gitu di mesin motor misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, aplikasinya ya, aplikasi elektrolisis ini gitu. Ya mungkin dari rekan-rekan, ada pertanyaan untuk yang sel elektrolisisnya? Ini jelas ya? Oke, kalau tidak ada Ya, pertanyaan, Pak. ya oke, kalau memang tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Oke. Nah, ada juga yang namanya adalah jembatan garam ya, jembatan garam. Ini sebenarnya sama juga ya, kita bilang ini adalah sel galvani ya, tapi maksudnya jembatan garam ini seperti apa nih gitu. Nah, jembatan garam ini maksudnya adalah adanya perpindahan elektrolit nih dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, misalnya yang tadi seng atau zinc ini itu sebagai apa namanya, anodanya dan tembaga atau cuprum ini sebagai katodanya. Nah, kalau kita kasih eh, istilahnya eh, asam sulfat ya, asam sulfat ya. Jadi eh, cairan ini, cairan dan di sini ada apa namanya yang terhubung ya, terhubung apa namanya, ada jembatan, jembatan dia sebagai penghubung elektrolit dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah, nanti seng ini akan bereaksi nih dengan sulfat ini. Sorry, bukan asam sulfat, tapi sulfat aja, bukan asam sulfat. Ya, karena dia nggak ada hidrogennya di dalam sini, jadi bukan asam sulfat. Nah, di sini seng akan bereaksi dengan sulfat ini, di mana seng ini ya, dia akan menghasilkan elektron yang bergerak gitu, elektron yang bergerak. Nah, dia menghasilkan elektron bergerak. Sehingga di sini adalah yang awalnya netral, dia akan menghasilkan elektron di sini jadi dia anoda, dia jadi lebih positif dibandingkan yang sebelahnya. Ya kenapa? Karena elektron ini yang bergerak gitu. Elektronnya yang buat dia jadi minus tadi, dia yang netral karena dia kehilangan kehilangan elektron, maka dia akan menjadi lebih positif dibandingkan elektroda yang sebelahnya lagi, satunya lagi. Nah, kalau kita kasih jalur konduktif ya, maka kita bisa melakukan pengukuran gitu. Kita bisa melakukan pengukuran eh, kita misalnya kita lakukan kita punya misalnya multimeter gitu ya. Kita multimeter, kita pasang aja multimeter satu di sini kan ada dua probe ya. Satu positif di sini, satu negatif di sini kita kasih probe. Maka dia akan terjadi kalau kita bilang tegangan ya, tegangan karena ada beda potensial antara di elektroda satu sini dengan elektroda satu lagi di sini. Nah, di sini itu fungsinya sebagai apa nih jembatan garam? Fungsinya dari jembatan garam adalah untuk menghasilkan untuk memberikan jalur ya ion-ion ini akan kalau kita bilang akan saling apa istilahnya saling bertukar tempat gitu. Jadi fungsinya adalah untuk pertukaran ion-ion di sini gitu. Jadi apa namanya ion itu ya kan nanti elektron ke sini ya, elektron ke sini dia akan bereaksi dengan tembaga ini gitu. Nah, nanti elektron di sini itu akan menjadi lebih negatif dibandingkan dengan yang anoda ini. Karena di sini elektronnya elektronnya kebanyakan di sini. Nah, di sini nanti cairan ini akan menjadi lebih negatif dibandingkan cairan yang ada di sini, elektrolit ini gitu. Nah, ketika terjadi begini, maka apa namanya akan terjadi pertukaran ion di sini, akan terjadi pertukaran ion. Ya, supaya ion di sini akan menjadi kalau kita bilang tuh menjadi netral lagi gitu, menjadi netral lagi. Nah, itu akan begitu seterusnya sampai ini teroksidasi, misalnya kita bilang habis karena misalnya apa namanya kayak 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 besi gitu, besi kalau kita kasih ke dalam asam kuat, maka dia akan
kalau kita bilang tuh apa ya, bukan melepuh ya, jadi lebih tepatnya itu, dia bereaksi sampai habis gitu. Dia nanti, di sini ya akan bereaksi sampai dia habis gitu. Yang maksudnya habis itu apa, yang habis itu maksudnya adalah, apa namanya, metalnya, bahan metal ya, bahan seng ini akan dia akan, eee, mendapatkan reaksi redoks di sini, sehingga dia menyebabkan ini lama-lama tuh habis gitu, lama-lama tuh habis gitu. Nah, begitu juga dengan tembaganya di sini, karena dia terus bereaksi ya, bereaksi, nanti di sini kayak besi lah, besi kena karatan kan lama-lama jadi rapuh gitu ya, jadi rapuh. Nah, itu juga terjadi di sini gitu. Perbedaannya kalau misalnya besi itu teroksidasinya di luar ya, kalau ini teroksidasinya di dalam nih gitu. Jadi, dia akan, kalau kita bilang akan terurai lah, terurai ya, terurai atau dia terurai di cairan ini gitu. Begitu juga dengan tembaga ini gitu. Dia akan begitu terus, dia akan melakukan terjadi perubahan, pertukaran ion, dia akan terjadi pertukaran ion tersebut di sini, sedangkan di atas ini dia akan terjadi pertukaran elektron. Nah, terjadi terus sampai, tembaganya ini bereaksi habis sampai dengan asam sulfat ini. Begitu juga sengnya akan bereaksi dengan asam sulfat ini sampai dia sengnya itu habis gitu, ya. Kira-kira, jelas penjelasan saya apa bisa diterima untuk masalah sel galvan ini yang untuk jembatan garam? Oke, Oke, Pak, bisa. Jelas, Pak. Jelas, Pak. oke. Nah, jadi, apa namanya, eee, ini ya, ini itu adalah, dasar-dasar dari, eee, baterai-baterai yang ada di pasaran ini gitu ya. Jadi baterai-baterai yang ada di pasaran ini, itu dasarnya adalah sel galvannya ini, ya. Karena dia menghasilkan energi listriknya dari, reaksi kimia yang ada di elektroda 1 dan di elektroda 2 gitu. Nah, ini dasar-dasarnya dari baterai gitu, dari baterai. Apapun jenis baterainya ya, dasarnya adalah sel galvani gitu, ya, apapun jenis baterainya. Walaupun misalnya materialnya berbeda nih gitu, yang misalnya sudah ada menggunakan nikel gitu misalnya ya. Nah, itu sudah, walaupun ini berbeda tetapi ininya sama, tetap sama gitu. Apa namanya, dasar-dasarnya tetap sama. Adanya pertukaran ion ya, adanya pertukaran ion di sini, kemudian adanya pertukaran elektron di jalur konduktif ini gitu, itu sama. Nah, berbeda dengan sel elektrolisis lagi ya. Sel elektrolisis ini, justru kita kasih energi nih, kita kasih energi. Elektrodanya kita kasih energi. Satu kita kasih misalnya, positifnya, satu kita kasih negatifnya. Nah, nanti ya apa namanya, di anoda itu akan terjadi ya, akan terjadi reaksi di mana, gelembung-gelembung oksigen, bukan oksigen, tetapi ada terjadi gelembung-gelembung gas ya yang keluar, yang menunjukkan bahwa eee, terjadinya reaksi elektrolisis ini gitu. Jadi terjadinya reaksi pemecahan, ada 2, tadi kan ada 2 buah, unsur yang bergabung menjadi senyawa. Nah, senyawanya itu kita pecah lagi gitu, kita pecah. Nah, contohnya adalah di NaCl ini ya, air garam ini ya, natrium klorida ini. Nah, di natrium klorida ini, maka, apa sebutannya, kloridanya ya, klorinnya itu akan berbentuk gas gitu. Klorinnya akan keluar menjadi berbentuk gas, sedangkan natriumnya itu akan tetap di dalam cairan. Nah, ini elektrolisis seperti ini, sifatnya berbahaya ya, karena ini kan klorin ya, jadi klorin itu, sifatnya beracun ya, beracun kepada manusia gitu, kepada, paru-paru manusia. Nah, ini salah satu elektrolisis yang, agak berbahaya gitu, bukan agak berbahaya sih, memang berbahaya gitu. Jadi ketika kita air garam, kita kasih, listrik ya,
dia akan menghasilkan gas klorin. Ini Cl ini adalah klorin, maksudnya gas klorin ini. Dia akan keluar dalam bentuk gelembung, bukan gelombang, tapi gelembung. Nah, yang tertinggal adalah natriumnya. Natriumnya dalam bentuk cairan tadi gitu. Nah, ini salah satu aplikasi dari elektrolisis. Begitu kira-kira, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Jadi selain untuk sel elektrolisis untuk memisahkan oksigen dengan hidrogen, kita juga bisa memisahkan antara natrium dengan klorinnya. Ya, jadi garam kita pisahkan, natriumnya tinggal, yang keluarnya adalah klorinnya dalam bentuk gas. Begitu. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Pak, maaf, kalau yang di elektrolisis itu harus terpisah ya Pak ya, antara elektroda sama elektroda 1 sama elektroda 2-nya ya? Anoda dan katodanya, sorry. Maksudnya terpisah Posisinya ini ini kan bagaimana nih, Mas? ini kan Saya terendam agak ya posisinya. oke, heeh. Nah, itu terendamnya maksudnya wadahnya beda ya? Ada pemisah? Wadahnya berbeda. Sebenarnya kalau wadah itu nggak berbeda, Mas. Dia sama, Mas. Ini cairannya nih sama nih gitu. Cairannya Oh, sama. oke. Di sini yang akan terjadi ion-ion. Jadi dia klorin dia akan tertarik ke anoda, ya. Oke. Klorin akan tertarik ke anoda, sedangkan natrium akan tertarik ke katoda gitu. Gitu. Oke, Jadi jelas Pak. dia bukannya terpisah ya. Dia satu apa sebutannya? Satu bejana lah, Satu kita bilang sel, satu ya. bejana. Gitu. Begitu, Mas. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini yang menarik di sini nih, Mas. Elektrolisis untuk menghasilkan hidrogen dan oksigen, karena dua-duanya itu sebenarnya kan gas ya. Dua-duanya gas oksigen dan gas hidrogen kan. Nah, ini yang menarik di sini. Bagaimana kita bisa dalam satu bejana ini ya, bagaimana kita bisa memisahkan antara misalnya hidrogennya yang mana, oksigennya yang mana gitu. Karena satu bejana gitu kan. Nah, ini yang orang bilang tuh nggak efektif gitu memisahkan menggunakan air ya sebagai bahan bakar itu dengan cara elektrolisis ya, memisahkan hidrogen oksigennya itu enggak apa ya sebetulnya enggak efektif atau efisien itu karena di situ gitu. Jadi kita harus memiliki alat khusus ya yang bisa misalnya memisahkan nih di hidrogennya bagaimana, di oksigennya bagaimana gitu. Atau di bejananya yang dibikin apa ya, dibikin khusus gitu. Nah, ini yang kurang 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 tuh di sini. Karena kalau kita bikin khusus maka harganya akan menjadi mahal gitu. Nggak bisa masuk ke dalam apa ya istilahnya ya, nggak bisa masuk ke dalam range ya misalnya orang-orang yang naik motor gitu. Ya mungkin yang naik mobil bisa gitu, tapi yang orang-orang naik motor ini dia nggak bisa gitu untuk membeli misalnya alat yang bisa memisahkan antara oksigen sama hidrogen ini gitu. Karena satu bejana ini gitu. Begitu kira-kira kenapa ya salah satunya kenapa Nikoba gagal tuh menurut saya seperti itu gitu. Karena mahal pemisahannya itu mahal. Dan energi yang dibutuhkan juga nggak bisa apa ya, nggak bisa kalau kita bilang tuh nggak mencukupi untuk baliknya lagi gitu, untuk menghasilkan energi listrik baliknya lagi gitu. Nah, Jadi kira-kira sampai tidak di sini mungkin gimana? ya sorry, kalau di Nikuba itu berarti nggak sustainable ya Pak ya? Dia energi yang untuk memisahkannya dengan energi apa yang dihasilkan untuk dibakar itu ya? Iya, jadi menurut saya dia nggak sustainable. Kalau mau memang ini lebih baik dipisahkan saja dari awal misalnya dengan energi solar panel ya, kita dengan energi solar panel kita memisahkan antara kita melakukan elektrolisis nih. Tapi jadi ketika sudah jadi gasnya barulah kita masukkan ke dalam motor gitu. Lebih sustain seperti itu gitu. Jadi kita menggunakan energi matahari nih untuk memisahkan untuk menghasilkan elektrolisis ini kita menggunakan energi matahari, sedangkan untuk memutar dinamo motor itu ya kita menggunakan gas yang dihasilkan tadi dari elektrolisis tadi gitu.
Itu lebih masuk akal di situ gitu. Karena ya kan motor sempit ya, nggak mungkin kita menggunakan solar panel di situ gitu. Kayak gitu kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Itu yang mau kita pada Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. V sama dengan 0. Untuk konsep sel Galvani ini kan pengimplementasiannya pada baterai ya, Pak, Biasanya contohnya. Oke, Untuk konsep sel elektrosis Biasa. ini pengimplementasiannya itu dalam bentuk apa ya, Pak, contohnya? Iya, jadi contohnya oksigen, Mas. Kan kemarin yang COVID ini kan kita butuh oksigen nih, ya, oksigen murni kan. Nah, salah satunya adalah seperti ini, elektrolisis ini untuk menghasilkan oksigen murni itu seperti ini caranya, gitu. Cuman perbedaannya, ya, kita membutuhkan alat-alat yang mahal, Mas, untuk bisa memisahkan gas oksigen dengan gas hidrogen atau tadi, apa namanya, mungkin elektrodanya khusus nih gitu, sehingga dia bisa menghasilkan reaksi yang sempurna. Misalnya memisahkan oksigen benar-benar oksigen, memisahkan hidrogen benar-benar hidrogen gitu. Jadi bukan tercampur kayak tadi, ada reaksi yang nggak sempurna sehingga akan menghasilkan gas OH tadi gitu, atau gas atau brown gas tadi gitu. Kayak gitu, Mas. Jadi oksigen ini kita bisa hasilkan dari reaksi elektrolisis ini gitu. Oksigen murni ya kita ngomong ya, bukan oksigen yang di udara ya. Begitu, Mas, mungkin. Kira-kira menjawab pertanyaannya? Oke, Pak, menjawab, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama, Mas. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, rekan-rekan di sini bisa melihat ya, bisa melihat apa perbedaan antara sel elektrolisis dengan sel volta tadi. Sorry, sel galvani dengan sel elektrolisis nih. Ya, sel volta juga sama. Jadi pada saat kalau di sel galvani ya, sel galvani itu dia menghasilkan arus listrik. Ya, kembali lagi dia menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia atau reaksi redoks ya. Nah, jadi sumber energinya dari mana? Sumber energinya adalah sumber dari energi kimia gitu. Dia menghasilkan energi listrik. Jadi energi kimia menghasilkan energi listrik. Nah, reaksinya apa? Reaksi redoks. Ya, reaksi kimianya adalah reaksi redoks atau pertukaran elektron ya antar dua buah unsur lah ya, kita bilang dua buah unsur yang berbeda gitu. Nah, kita membutuhkan katoda dan kita membutuhkan dua buah elektroda. Yang satu menjadi katoda ya, yang satu lagi menjadi anoda gitu. Nah, di mana katoda ini adalah reduksi ya, dia menjadi reduksi. Sorry, dia reaksinya adalah reaksi reduksi. Sedangkan anoda ya, kalau di sel galvani ini dia menjadi reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, arah elektron ya, arah elektron itu menghasilkan energi listrik dari minus ke plus, dari minus ke plus ya. Jadi anoda ini akan menghasilkan elektron yang bergerak. Nah, karena anoda ini kehilangan elektron, maka anoda ini akan menjadi positif dan dia lari ke katoda. Nah, karena katoda ini mendapatkan tambahan elektron, maka dia akan menjadi negatif gitu. Nah, jadi dia menghasilkan energi listrik. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah misalnya aki, misalnya baterai, misalnya apalagi ya, apalagi ya, hmm, ya kebanyakan itu sih, kebanyakan baterai sih, kebanyakan ya. Ya energi harvester yang menggunakan elektroda juga dia juga sebenarnya sel galvani juga gitu. Ya nanti mungkin saya akan kasih lihat ya di akhir ya, contoh yang paling mudah lah ya. Rekan-rekan bisa coba sendiri di rumah ya kalau punya elektroda itu gitu. Atau bisa beli di Shopee gitu elektrodanya. Nah, sedangkan sel elektrolisis ya adalah dia menggunakan energi dari luar. Ya, sel elektrolisis adalah menggunakan energi dari luar
yang kita bilang energi listrik untuk menghasilkan adanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimianya juga sama reaksi redoks juga. Jadi energi dari luar untuk menghasilkan energi kimia. Energi luar ini maksudnya adalah energi listrik. Jadi energi listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, di sini ya terjadi ya sama reaksinya redoks ya. Nah, di sini terjadi nih ada elektrodanya pada di katoda dia akan menjadi negatif dan di anoda dia akan menjadi positif ya. Di anoda maksudnya dia terjadi oksidasi, di katoda dia terjadi reduksi gitu. Nah, kebalikan dengan sel Galvani gitu ya. Kebalikan dengan sel Galvani. Nah, arah elektron ya, arah elektron dia ada dari positif ke negatif. Ya, dari anodanya positif, dia ke katodanya menjadi negatif gitu. Nah, ini arah elektronnya ya, arah elektronnya. Kemudian dia fungsinya adalah kalau kita bilang menguraikan senyawa ya, menguraikan senyawa mungkin kurang tepat ya menguraikan ya, memisahkan senyawa mungkin ya, lebih tepat di situ. Jadi memisahkan unsur-unsur pada sebuah senyawa, misalnya senyawanya apa? Senyawanya misalnya air atau H2O. H2O dipisahkan ya, kita pisahkan menjadi unsur hidrogen dan menjadi unsur hidrogen, oksigen dan hidrogen gitu. Jadi senyawa ini kita pisahkan dengan menggunakan bantuan energi listrik gitu. Nah, aplikasinya salah satunya adalah klorin ya. Klorin ini kita bisa jual ya, bisa jual untuk misalnya membunuh bakteri di air ya. Biasanya digunakan zat klorin ini adalah bukan akuarium. Saya lupa di kolam renang. Jadi klorin ini digunakan untuk membunuh bakteri di kolam renang gitu ya. Karena dia bersifat toksin ya atau bersifat racun pada makhluk hidup gitu. Ya sebenarnya termasuk ke manusia juga racun ya. Jadi klorin ini kan dia awalnya kan NaCl ya, NaCl atau di air laut ya. Air laut kan di situ terdapat banyak tuh NaCl gitu. Garam tuh ya, terdapat banyak garam. Nah, kemudian kita pisahkan karena kita butuh klorinnya misalnya. Kita mau jualan klorin. Nah, klorin ini kita pisahkan dengan elektrolisis ini. Nanti klorin ini akan berbentuk gelembung-gelembung gas, gelembung-gelembung gas klorin ini gitu. Nah, gelembung-gelembung gas itulah yang nanti kita akan tampung ya, kita tampung, kalau udah banyak kita bisa jadikan dia berbentuk seperti bubuk lagi gitu. Kalau dia ininya jadi banyak, kalau dia udah banyak gitu. Atau kita butuh memisahkan air nih, air menjadi dua, misalnya oksigen dengan hidrogen gitu. Kita misalnya butuh oksigen murni misalnya. Contohnya di mana oksigen murni? Contohnya adalah di apa namanya di roket ya. Di roket di luar ya di pesawat-pesawat antariksa gitu ya. Termasuk di pesawat ulang-alik itu dia membutuhkan oksigen murni gitu. Dia membutuhkan oksigen murni untuk membakar di roketnya gitu. Nah, contohnya seperti itu, dia membutuhkan oksigen murni atau misalnya di aplikasinya adalah untuk di rumah sakit ya, rumah sakit. Karena oksigen itu misalnya kalau yang dia punya masalah pernapasan, nah dia butuh oksigen yang murni. Kalau oksigen yang sekarang yang ada di atmosfer itu, dia cuman kisaran sekitar 20 sampai saya lupa persisnya, sekitar 20 sampai 26% ya kalau nggak salah. Oksigennya cuma sedikit, cuma 20%, sedangkan yang banyak itu apa? Yang banyak itu adalah nitrogennya gitu. Jadi banyak nitrogennya mungkin hampir sekitar 60%-an seingat saya gitu ya. Sisanya adalah gas-gas yang lain yang lebih kecil. Nah, ini campuran. Kalau kita butuh oksigen murninya maka kita bisa lakukan sel elektrolisis dari air tadi gitu. Kira-kira sampai di sini kira-kira ada pertanyaan mungkin?
Dari saya, Pak. Ya, silakan. Untuk mendapat biayanya lebih mahal mana, Pak, ya? Oksigen murni atau ada sedikit campuran gas lain? Eh, saya masih nggak paham nih, campuran gas lainnya itu maksudnya oksigen yang ada di udara sekarang ini atau bagaimana? Ya, kayak tadi kan Bapak jelasin ada berapa persen gas yang lain kayak gitu kan. Sedangkan kalau yang murni itu bisa dipakai untuk di medis. Oke, heeh. Ya, itu kalau Maksudnya bagaimana, pertanyaannya? biaya untuk mendapatkan oksigen murni itu lebih mahal atau lebih murah, Pak, gitu, Pak? Sebentar, ini kayaknya, menurut saya konsep pertanyaannya agak bingung ya. Menurut saya nih, jadi oksigen yang sekarang ya, oksigen murni oksigen yang ada di atmosfer itu, iniannya sedikit, apa istilahnya tuh, prosentasenya itu sedikit, cuman ada di sekitar di 20%-an. Ya, kalau saya salah tolong koreksi ya. Kalau nggak salah itu sekitar 20% sampai 26%. Nah, yang banyak adalah di nitrogennya. Nah, sama gas-gas lain. Gas-gas lainnya juga kalau nggak salah sedikit kok. Sedikit, yang paling besar itu adalah nitrogen. Nah, kenapa nggak oksigen 100% di atmosfer ini? Gitu. Kalau dia 100% oksigen, itu mudah sekali untuk terbakar. Jadi bisa meledak kalau dia 100% oksigen. Nah, karena nitrogennya lebih banyak, misalnya ada, saya lupa persisnya 60%-nya gitu, maka kita dengan mudah ya, ya kita nyalain korek api di sini, kita nggak khawatir meledak gitu, meledak di satu ruangan ini gitu, karena oksigennya sedikit, apa namanya, kadar oksigennya sedikit, cuma 20%-an gitu. Nah, berbeda dengan yang di oksigen murni buat di rumah sakit nih. Kenapa di rumah sakit butuh oksigen murni? Karena, apa istilahnya, paru-parunya paru-parunya itu dia sudah nggak bisa lagi, memisahkan nih antara oksigen dengan nitrogen, ataupun kalau dia bisa bisa memisahkan, tetapi mungkin performansinya nggak terlalu besar gitu. Ya, sehingga dia butuh oksigen murni gitu, pada saat dia bernapas gitu. Nah, kalau ditanya masalah biaya, tentunya, akan terjadi biaya yang digunakan untuk untuk menghasilkan, elektrolisis ini gitu, dibandingkan dengan oksigen yang yang bercampur nih di udara sekarang nih gitu. Kan yang di udara sekarang ini kan kita nggak butuh peralatan khusus untuk menghirup napasnya kan. Sedangkan untuk yang menghasilkan oksigen murni, kita membutuhkan tadi peralatan untuk elektrolisis dan itu nggak murah, Mas, gitu. Karena kita harus bisa misalnya menyedot oksigennya dan bisa menyedot hidrogennya. Jangan sampai ketika terjadi elektrolisis itu, apa namanya, bercampur lagi gitu, dua gas tersebut gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya menurut saya, pertanyaannya tadi agak aneh, yang jelas untuk menghasilkan oksigen murni itu biayanya mahal, karena kita membutuhkan peralatan yang menurut saya peralatan yang rumit atau cukup canggih gitu. Begitu Mas, mungkin jawaban saya seperti itu. Kira-kira mungkin menjawab atau bagaimana? Iya, Pak, terima kasih, Pak. Oke, yang lain mungkin pertanyaan yang lain mungkin ada? Oke, kalau nggak ada, nah, nah, eee, berikut ini perkembangan dari elektronika ya. Awalnya adalah magnet. Awalnya ya, kalau kita balik lagi ada orang yang menemukan magnet ya, kemudian diteliti sama si Gilbert ini, kemudian akan menghasilkan yang namanya generator listrik, ya. Nah, kemudian ya ternyata di tubuh makhluk hidup ya, mau dia binatang, mau dia manusia, termasuk di, pohon ya, termasuk di pohon,
itu ternyata ada listrik ya, walaupun listriknya itu listriknya ya bisa kita bilang kecil ya, bisa dibilang kecil, di pohon itu kecil misalnya. Nah, ternyata di makhluk hidup ya, itu ada listrik, ada listrik. Nah, contohnya adalah si Luigi ini adalah menelitinya di kodok, di kodok ya. Jadi terjadi dia kodok itu ketika apa namanya, dikasih listrik dia bergerak walaupun dia sudah mati gitu. Ya dia beranggapan bahwa energi listrik ini apa namanya, salah satunya adalah ya salah satunya yang bisa membuat makhluk hidup bergerak. Nah, itu energi listrik gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke si Volta nih, Alexander Volta nih. Nah, si Alexander Volta ini ya si Galvani ini kan sebenarnya dia sudah menghasilkan generator listrik ya, tapi kecil. Nah, si Volta ini dia menciptakan voltaic pile. Jadi voltaic pile itu adalah tumpukan dari kalau kita bilang tumpukan dari elektroda itu ya tumpukan dari apa ya kalau kita bilang elektroda gitu, tumpukan dari elektroda sehingga elektroda itu yang tadinya menghasilkan energi listriknya kecil. Nah, dengan voltaic pile ya atau tadi ya tumpukan-tumpukan elektroda tadi dia akan menjadi lebih besar gitu. Energi listriknya misalnya tegangannya akan naik gitu. Misalnya yang awalnya cuman misalnya ya 0,7 volt, dia bisa menjadi 10 volt gitu. Nah, dia jadi konsepnya baterai itu adalah mengikuti dari volta tadi gitu. Karena di baterai itu ya contohnya di aki itu di baterai basah ataupun kering sebenarnya itu adalah tumpukan-tumpukan gitu, tumpukan-tumpukan yang di seri gitu, tumpukan-tumpukan yang di seri. Sehingga tumpukan-tumpukan yang di seri itu akan menghasilkan beda potensial yang lebih besar dibandingkan misalnya cuman satu kali tumpuk doang gitu. Misalnya kita punya baterai zinc karbon nih. Baterai zinc karbon kan itu cuma 1,5 volt. Nah, kita tumpuk lagi gitu dengan satu baterai lagi dengan di seri gitu. Maka akan terjadi dari kenaikan tegangan dari awal 1,5 volt menjadi 3 volt gitu. Nah, itulah konsep dari voltaic pile tadi gitu. Jadi kita menumpuk elektroda itu kita tumpuk supaya hingga menghasilkan tegangan yang lebih besar gitu atau energi yang lebih besar gitu. Nah, kemudian Michael Faraday dia merumuskan hukum elektrolisis ya berdasarkan percobaan-percobaan yang si Faraday lakukan gitu. Begitu juga dengan John Daniel ya. Nah, yang menarik adalah si Planté ini gitu. Si Planté ini dia menghasilkan ya yang namanya aki gitu, aki. Jadi timbal asam ya. Jadi lead acid kita bilangnya adalah aki lead acid ya. Sampai sekarang aki timbal asam ini kita masih gunakan nih gitu. Pokoknya yang kita bilang lead acid ini adalah hasil dari si Glaston Planté ini gitu. Contohnya apa yang sekarang populer? Yang sekarang populer adalah si apa namanya VRLA atau singkatan dari voltage regulated lead acid. Jadi bukan voltage tapi valve regulated lead acid. Jadi ketika aki basah melakukan sebuah reaksi kimia ya itu akan menjadi gas, akan terjadi sebuah gas yang akan gelembung-gelembung udara. Nah, itu gelembung-gelembung udara itu adalah gas dari si larutan asam ini gitu. Nah, maksudnya adalah valve regulated adalah jadi katupnya itu diregulasi sama si desain baterai ini gitu. Sehingga apa namanya desain baterai ini VRLA ini ya gasnya itu nggak keluar gitu, nggak mencemari udara, jadi dia nggak sampai
terhirup oleh kita misalnya, oleh manusia gitu. Jadi maksudnya VRLA itu seperti itu. Sampai sekarang nih si Gaston Plante penemuannya masih kita gunakan gitu. Nah, kemudian Sorensen dia memperkenalkan konsep pH atau positif hidrogen gitu. Nah, ini pH nanti kita bahas ya, ada lagi nanti untuk ininya pembahasannya. Kemudian polarografi ya, polarografi dia biasanya untuk untuk kamera. Ya, kemudian sel bahan bakar nih yang kita sebut dengan fuel cell yang tadi. Ketika oksigen dan hidrogen bertemu, maka dia akan saling tarik-menarik elektron ya. Nah, elektron ini kalau kita kasih jalur konduktif dia akan menjadi listrik. Nah, listrik ini yang digunakan misalnya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini kita sebutnya dengan konsep sel bahan bakar atau fuel cell ya. Jadi bukannya sel tersebut dibakar gitu ya, atau reaksinya kita bakar, bukan. Tetapi ini hanya penamaan saja. Nah, kemudian Dogon Nazde ini elektrokimia kuantum. Saya pribadi elektrokimia kuantum ini masih belum mendalami ya. Kalau kuantumnya itu memang adanya energi yang terkuantifikasi ya, sehingga kita sebutnya kuantum ya, kuantum. Jadi terkuantumisasi lah gitu, terkuantumisasi atau bisa terhitung misalnya 1, 2, 3 gitu. Jadi energi tersebut terdiskrit atau pada tingkatan energi tertentu dia akan menghasilkan energi atau melepaskan energi misalnya. Tetapi kalau di bawah itu dia tidak akan melepaskan energi misalnya seperti itu. Nah, itu konsep dari kuantum tersebut. Nah, sampai sekarang di era modern ya, ini fuel cell sudah digunakan ya sebagai pembangkit listrik ya. Contohnya di BTS ya, di BTS itu saya lupa tepatnya kalau di luar Jawa ya, di luar Jawa itu fuel cell ini digunakan gitu. Digunakan untuk pembangkit listriknya salah satunya selain baterai gitu. Kemudian sensor elektrokimia ya, contohnya yang tadi sensor gas ya. Dia juga merupakan sebuah aplikasi dari reaksi redox tadi gitu. Kemudian sel surya juga sama, sel surya atau sel fotovoltaik juga sama, dia adalah hasil dari redox tadi gitu. Redox dia ada sel silikon ya di doping, dia akan menghasilkan ketika ada energi dari luar misalnya dari cahaya gitu ya, dia bisa menghasilkan tendangan yang akan menendang elektron itu lepas dari ikatan silikon tadi gitu. Mungkin sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Nah, ini aplikasinya ya. Nanti mungkin kita akan satu pertemuan kita akan bahas aplikasi elektronik kimia lagi ya. Ya di sini energi storage ya baterai ya. Kemudian ini energi conversion mungkin lebih tepat kalau saya bilang energi generator ya. Contohnya adalah PLTS ya, energi surya gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian sensing ini di sini bisa contohnya adalah sensor gas tadi ya. Kemudian korosi. Nah, korosi ini contohnya adalah aplikasi redox ini yang yang tadi ya, sel volta dan sel volta atau sel galvani ini sebenarnya adalah korosi juga ya. Korosi jadi untuk menghasilkan energi listrik ya atau elektron, maka elektroda tersebut harus bisa teroksidasi atau tereduksi dengan elektrolit tadi gitu. Sehingga tadi yang elektroda tadi yang bentuknya metal itu menjadi terurai. Mungkin bukan terurai ya, atau terlarut ya, menjadi terlarut gitu. Nah, ketika terlarut itulah dia sudah tidak bisa lagi menghasilkan energi listrik tadi gitu, karena sudah terlarut. Jadi elektronnya sudah kebuang semua. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian ada organik elektrosintesis ya, organik elektrosintesis. Nah, ini contohnya organik elektrosintesis adalah bakteri ya. Jadi bakteri itu bisa menghasilkan energi listrik juga gitu dari
konsep redoks tadi. Dia akan menghasilkan sesuatu atau enzim ya, yang akan bereaksi dengan elektroda gitu. Kemudian industri elektrolisis ya, contohnya tadi kita membutuhkan klorin, maka kita bisa hasilkan dari natrium klorida, kita misahkan unsur natrium klorida, atau misalnya kita membutuhkan oksigen murni, kita bisa memisahkan dari air dengan hidrogen, air kita pisahkan antara oksigen dan hidrogennya gitu. Kira-kira mungkin untuk aplikasi ada pertanyaan kira-kira untuk aplikasi elektrokimianya? Cukup jelas, Pak. Jelas ya, gampang ya. Oke, kalau jelas kita nah ini aplikasi elektrokimia ya. Nah ini contohnya fuel cell ya, fuel cell ini di mobil ya, tapi juga ada di BTS, saya pernah lihat di BTS juga ada yang menggunakan fuel cell tadi gitu. Cuman mungkin bukan dari oksigen murni ya, dia ada campurannya lagi gitu. Nah kemudian juga superkapasitor juga itu sama, ada reaksi redoksnya di dalam kapasitor ini gitu ya. Karena dia ada elektrolitnya ya, ada elektrolitnya. Kemudian baterai juga sama ya, baterai ini misalnya aki basah ini, sebenarnya aki kering juga sama juga gitu. Perbedaannya di aki kering itu dia bentuknya gel bukan cairan. Ya. Kemudian ini baterai karbon juga sama, aplikasi elektrokimia. Nah ini fuel cell ya, bisa dipasang di baterai, bisa dipasang di mobil ya sebagai bahan energi, sumber energinya gitu. Oke, nah ini sensor ya, contoh sensor elektrokimia ya untuk mendeteksi gas ya. Jadi ketika gas ya, gas itu misalnya apa ya contohnya? Contohnya misalnya MQ2 ya, MQ2 atau MQ3 atau MQ4. Nah, itu adalah sensor-sensor gas ya yang berasal dari elektrokimia tadi gitu. Elektrokimia jadi. Nah, maksudnya apa nih? Contohnya nih. Misalnya ya, gas masuk ya, gas masuk atau di sekeliling kita kan ada gas nih, ada gas. Nah, misalnya ada konsentrasi gas yang lebih tinggi, misalnya gas karbon dioksida misalnya ya. Nah, maka gas tersebut akan masuk ke dalam dan dia akan bertemu dengan anoda di sini. Nah, ketika dia bertemu dengan anoda, maka dia akan bereaksi nih gitu, akan bereaksi dengan anoda atau katoda ini gitu. Nah, ketika bereaksi dengan anoda atau katoda ini, maka akan terjadi yang namanya beda potensial gitu. Beda potensial, nanti beda potensial tersebut ya, kita kita bisa ukur nih dari sensor pin ini gitu. Berapa sih misalnya tegangan yang terjadi, yang dihasilkan gitu. Nah, dari besaran tegangan inilah maka kita bisa menghitung atau memperkira-kirakan gas yang misalnya tadi karbon dioksida ini masuk ke dalam ini berapa banyak atau berapa ppm sih gitu. Kalau kita misalnya di sensor ini kita sudah lakukan kalibrasi nih gitu. Kalibrasi misalnya 10 ppm gas karbon dioksida ketika dia bereaksi dengan elektroda atau anodanya, misalnya dia akan menghasilkan 1 volt nih gitu. Nah, berarti kalau gitu misalnya kalau dia ada 50 ppm ya, part per million atau satuan gas karbonnya ya di udara seperti itu, maka kita bisa hitung, makanya kita ukur di sini, oh ternyata di sini 5 volt nih, oh berarti di sini ada konsentrasi gas sebesar misalnya 50 ppm. Nah, contohnya seperti itu, contoh untuk kalibrasinya ya. Walaupun dalam kenyataannya kalibrasinya itu sangat sulit ya. Kita pribadi engineer elektronika tidak bisa melakukan kalibrasi karena ya sangat sulit dan sangat istilahnya sangat mahal gitu. Dari sisi ruangannya, dari sisi ininya, kalibrasi sensor gas itu sulit. Begitu mungkin rekan-rekan, mungkin sensor elektrokimianya ada yang ingin ditanyakan? Nah
ini sama juga ya sensor elektrokimia ya. Untuk contohnya di sini adalah untuk membaca apakah ada gula darah ya misalnya, atau misalnya asam urat gitu, atau misalnya selain asam urat, gula darah, kolesterol gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan strip ini. Strip ini adalah apa istilahnya, yang nanti akan bereaksi dengan darah ini gitu. Ya, dia akan bereaksi dengan darah ini. Nah, ketika dia bereaksi dengan darah ini ya akan terjadi reaksi redoks di sini. Reaksi redoks ini akan menghasilkan tegangan, akan menghasilkan elektron yang bergerak. Elektron yang bergerak itu akan menghasilkan tegangan yang nanti tegangan ini akan dibaca oleh alat ini gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan mungkin untuk sensor elektrokimia? Mungkin jelas semua? Oke, kalau jelas semua kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari bakteri ya, microbial fuel cell. Nah, ini contoh dari bakteri. Jadi bakteri ini misalnya dia memakan sisa-sisa atau bahan-bahan organik yang lain ya. Misalnya contohnya kotoran atau kelapa misalnya ya. Yang alat perkembangan biakan bakteri ini gitu ya. Nanti hasilnya adalah terjadinya reaksi kimia redoks ini gitu. Karena di sini terjadi elektroda ini ya akan misalnya menangkap hasil dari mikro ini di sini, mikrobial ini gitu, atau apa istilahnya dari bakteri ini gitu. Jadi misalnya contohnya gas metana yang keluar misalnya, atau gas hidrogen yang keluar, atau gas apa ya lagi yang nanti akan bereaksi dengan elektroda ini gitu. Nah, dari sini ya kita tinggal kasih jalur konduktif ya ke elektroda yang satunya lagi gitu. Nanti dia akan terjadi pergerakan arus listriknya. Di sini kita kasih lampu LED misalnya, dia akan menyala lampu LED-nya karena ada pergerakan elektron. Begitu. Kira-kira mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ini contohnya microbial fuel cell ya. Pak, sorry sedikit mau nanya. Kalau microbial fuel cell ini reaksinya bukannya lambat ya Pak ya? Betul. Karena kan mikrobial kan proses membuat jadi CO2 ini untuk reaksi si anodanya ini lumayan lama ya harusnya ya? Ya, betul. Dia reaksinya lumayan lama, Mas. Makanya energi yang dihasilkan juga sedikit gitu. Nah, untuk mengatasi misalnya arus listriknya itu kecil. Tetapi tegangannya itu tergantung dari elektrodanya, ya. Jadi karena ini beda potensialnya ya, beda potensial. Beda potensialnya. Jadi jadi arus listrik itunya sangat kecil ya, mungkin ukurannya mikro ya. Tetapi tegangannya adalah berdasarkan dari jenis elektrodanya gitu. Jenis elektrodanya dia akan menghasilkan tegangan berapa, misalnya seng dengan tembaga ya, kemudian seng dengan timbal atau seng dengan aluminium itu berbeda-beda tegangannya gitu. Jadi tegangannya itu tergantung dari unsur dari elektrodanya. Tetapi kalau arus listriknya adalah tergantung dari seberapa besar ya dan seberapa banyak bakteri ini menghasilkan sesuatu yang nanti akan bereaksi dengan dengan elektrodanya gitu. Memang kecil ukurannya, oleh karena itu biasanya kita lakukan seri ya, Jadi elektrodanya itu saling dihubungkan secara seri gitu. Sehingga nanti tegangannya naik walaupun arus listriknya masih kecil juga gitu. Begitu kira-kira, Mas.
Oh, oke, terima kasih Pak. Mungkin tapi yang saya agak penasaran ini aplikasi di dunia nyatanya buat apa ya Pak ya? Baru dengar Eh, juga ini. Aplikasinya ini Mas, salah satunya adalah WSN ya. WSN itu adalah, jaringan sensor nirkabel ya, nodal jaringan sensor nirkabel. Nah, nodal jaringan sensor nirkabel dia membutuhkan tegangannya biasanya itu 3,3 volt. Nah, ini kalau dia elektrodanya adalah tembaga dengan saya lupa nih aluminium ya kalau nggak salah, dia bisa menghasilkan tegangan 0,5 volt. Nah, kalau dia butuh 3,3 volt, maka kita butuhkan sekitar 6 kali seri, ya. Kita butuhkan 6 kali seri. Nah, tegangannya kita sudah dapat nih. Nah, sekarang bagaimana dengan arus listriknya? Apakah arus listriknya cukup untuk WSN? Jadi di WSN ada konsep yang namanya tidur. Tidur itu atau deep sleep, ya. Di microcontroller sebenarnya fiturnya adalah fitur dari microcontroller, tapi kita bisa lakukan untuk semua ya WSN untuk semua nodal WSN karena basisnya WSN itu kan microcontroller ya. Nah, yang paling besar adalah di microcontrollernya yang biasanya yang mengambil energi terbesar itu. Nah, tetapi ketika tidur ya, ketika kalau kita bilang tidur ya, kita bilang tidur atau deep sleep atau modenya adalah mode deep sleep. Jadi di microcontroller itu ada dua mode, satu mode aktif, satu mode deep sleep. Nah, deep sleep ini dia mengkonsumsi arus itu bisa nano ampere. Ya, dia mengkonsumsi arus itu bisa nano ampere. Sehingga tadi yang kalau dia menghasilkannya mikro ampere ya, arusnya, maka ini bisa digunakan untuk mengisi baterai. Mengisi baterai di WSN tadi. Karena misalnya apa namanya microcontrollernya itu dia ternyata pada saat tidur dia menggunakan arus listriknya cuman nano ampere gitu. Jadi sangat kecil sekali gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas, aplikasinya. Mas bisa lihat ya di datasheet ya, di datasheet misalnya di ATmega 328 ya, yang biasa dipakai Arduino. Ketika dia deep sleep, berapa ampere sih dia apa namanya mengambil arusnya gitu. Coba cari di situ, nanti Mas bisa lihat di situ kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ATmega itu adalah antara nano atau mikro, Mas. Jadi seharusnya secara teoritis dia cukup untuk memperpanjang masa hidup, kita bilang memperpanjang masa hidup ya, atau bahkan bisa menghidupkan juga kalau dia mikrobanya banyak gitu. Seperti itu Mas, kurang lebihnya. Oh, jadi kayak ini apa sumber energi alternatif buat low power Betul, low ini ya power, device ya. low power device betul, sumber energi alternatif untuk low power device, begitu. Oke. Selain aplikasi itu saya nggak tahu juga lagi aplikasinya untuk apa ya. Tetapi saya seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi beberapa mahasiswa saya sudah melakukan yang namanya penelitian ini ya, dia sudah melakukan penelitian tapi bukan pakai ini ya, bukan pakai bakteri ya, dia menggunakan di pohon ya, di pohon dan di tanah. Di pohon dan di tanah dia menghasilkan energi berapa gitu, apakah cukup untuk menghidupkan WSN tadi gitu. Begitu Mas kurang lebihnya Mas. Oke, ada Oke, lagi baik, mungkin Pak. pertanyaan? Ya, silakan. Nah, ini adalah apa ya istilahnya referensi-referensi ya, rekan-rekan bisa baca ya. Saya rekomendasi untuk elektrokimia, maaf, previous. Nah, saya rekomendasi nomor 1 nih, Rahmawati Fitra, Elektrokimia Transformasi Energi Kimia Listrik. Saya rekomendasi ini ya, untuk yang nomor 1 nih. Kalau mau baca buku elektrokimia, ini rekomendasinya. Nah, sisanya rekan-rekan bisa cari di internet gitu. Kira-kira sampai sini mungkin ada pertanyaan? Cukup pertanyaannya? Tidak ada lagi pertanyaan atau cukup? Sudah jelas semuanya? Cukup, Pak. Oke, kalau memang Cukup, sudah Pak. jelas Jelas, semuanya, Pak. oke, sudah jelas ya? Oke, kalau memang sudah jelas, saya pikir kita cukupkan ya.